warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database di aplikasi Access yang akan dihubungkan nanti ke form aplikasi yang akan dibuat. Untuk tipe filenya kita klik ini, berkaitan dengan tugas yang akan saya kerjakan. Contohnya seperti tabel tindakan, penunjang, ruang database ini di folder yang telah saya siapkan. Kemudian create. Saya akan membuat database diagnosa. Yang menjadi primary key-nya di sini saya akan menggunakan inisial nama saya, kemudian nama ayah saya. Untuk data type-nya saya mengubah jadi teks. Untuk atribut selanjutnya saya akan menambahkan nama diagnosa, kemudian sel. Langkah selanjutnya saya akan membuat semua tabel yang ruang perawatan, kepegawaian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan relasi yang akan saya kerjakan. Ini beberapa tabel yang telah saya buat. Untuk primary key yang saya gunakan di IRD yaitu AF. IRD AF ini merupakan singkatan dari nama saya, Andi Fatin. Kemudian selanjutnya untuk kepegawaian saya menggunakan AF, kemudian nama SMA saya sebelumnya yaitu SMA Nambone. Untuk tabel obat saya menggunakan singkatan nama saya, inisial nama saya, kemudian tanggal lahir saya. Untuk penunjang saya menggunakan inisial nama saya, kemudian nama prodi. Selanjutnya untuk rawat inap saya menggunakan inisial nama saya, kemudian RI atau rawat inap. Untuk rawat jalan saya menggunakan inisial nama saya, kemudian tempat tanggal lahir saya. Selanjutnya untuk ruang perawatan saya menggunakan inisial nama saya dan bulan kelahiran saya. Untuk tindakan saya mengambil inisial nama saya, kemudian nama kakak saya. Selanjutnya saya akan pindah ke pembuatan form. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam pembuatan form. Yang pertama yang akan saya buat yaitu form diagnosa. Pertama, kita klik form ini pada project, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kemudian saya klik tools, label, kemudian saya ganti dengan diagnosa. Untuk auto size-nya saya pilih true. Untuk lebih gampang saya akan copy ini, ambil label sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya hanya membutuhkan label 2. Pertama itu untuk kode
diagnosa. Yang kedua, nama diagnosa. Langkah selanjutnya saya mengambil tools text box. Sesuaikan ukurannya, kemudian untuk tulisan teks yang ada dalamnya kita hapus. Selanjutnya saya mengambil kembali text box, kemudian mengukirnya, kemudian menghapus teks yang ada di dalam text box. Setelah itu untuk tombol input dan yang lain saya mengambil command button. Kita copy saja untuk lebih gampangnya. Saya akan mengambil command sebanyak 7 command. Selanjutnya kita atur command yang pertama, yaitu input. Yang kedua cari. Yang ketiga hapus. Yang keempat ubah. Yang kelima simpan. Yang keenam batal. Dan yang terakhir keluar. Selanjutnya saya akan mengambil Adobe C. Adobe C ini berfungsi sebagai penghubung ke database yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan mengambil data grid. Fungsi dari data grid ini untuk menampilkan variabel-variabel yang telah dibuat sebelumnya di database, di Excel. Selanjutnya saya akan mengubah background dari form yang saya buat. Jadi saya pilih back color, kemudian warna. Saya memilih warna ini. Kemudian untuk ini, untuk back style saya memilih transparan dan mengubah warna fontnya di full color. Jadi begitu seterusnya. Saya telah membuat beberapa form yang berkaitan dengan relasi yang saya dapatkan, yaitu rawat inap. Di sini ada form diagnosa, instalasi rawat darurat atau IRD, ada kepegawaian, obat, penunjang, rawat inap, rawat jalan, ruang perawatan, dan tindakan. Saya akan mengambil salah satu contoh dari beberapa contoh form yang telah saya buat. Sebagai contoh, saya akan mengambil form rawat inap. Di sini di dalam atribut rawat inap saya menambahkan atribut rujukan. Selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan database yang ada di Excel ke form rawat inap. Caranya yaitu dengan klik kanan Adobe C, kemudian pilih Adobe C Properties. Setelah itu klik Build, kemudian pilih database yang telah kita buat sebelumnya, kemudian test connection. Untuk test connection pastikan berhasil, kemudian klik OK. Setelah itu pilih record search, pilih
table. Kemudian untuk table or store product name, pilih rawat inap. Kemudian apply, klik OK. Setelah itu kita beralih ke data grid. Untuk data grid, di bagian properties kita mencari data source, kemudian kita pilih Adobe 1. Setelah itu klik kanan tabel data grid, kemudian pilih retrieve file, kemudian yes. Jika berhasil, akan muncul database yang sebelumnya telah kita buat seperti ini. Saya akan menunjukkan rumus yang saya gunakan. Pertama itu input. Pada input di sini saya menggunakan set focus. Set focus di sini berfungsi pada saat pengetikan, fokusnya ada di teks 1. Kemudian rumus yang kedua cari. Pada rumus cari di sini terdapat record set. Record set itu untuk menentukan tipe himpunan record yang digunakan dengan objek. Kemudian untuk on error resume next di sini berfungsi untuk menghindari adanya error pada rumus. Kemudian untuk movers di sini berfungsi untuk pindah ke record pertama dalam sebuah objek. Kemudian untuk find ini berfungsi untuk pencarian data. Selanjutnya rumus ubah. Di sini juga menggunakan record set. Kemudian untuk hapus, di sini kita menggunakan record set kemudian delete yang artinya hapus. Selanjutnya untuk rumus simpan. Untuk rumus simpan kita juga menggunakan record set, on error, movers, dan find. Juga kita menggunakan EOF atau end of file yang artinya akhir file. Untuk MSG box fungsinya di sini pada saat kita menginput data, kemudian data sudah tercantum ke database sebelumnya, akan muncul kata data sudah ada. Kemudian untuk add new sini berfungsi untuk menambahkan file baru ke dalam form, juga ke dalam database. Saya akan mencoba untuk menjalankan form merawat inap. Pertama yaitu klik project 1, klik kanan, kemudian pilih project 1 properties. Kemudian pada bagian startup object kita pilih rawat inap, kemudian OK. Setelah itu klik start. Kemudian pada saat kita klik input, fokus pengetikan ada pada teks 1. Kita akan coba masukkan database.